Dan tema kita hari ini adalah tema yang sederhana, tema yang biasa-biasa saja, ya. Yang saya percaya dalam keseharian kita sering mengalami hal ini, ya, yaitu menghasilkan buah. Saya percaya kita semua setiap kali kita menanam sesuatu, harapan kita adalah apa yang kita tanam menghasilkan buah. Itu harapan kita. Kalau yang kita tanam tidak menghasilkan buah, hanya dua kemungkinan. Yang pertama apa? Kita tebang. Yang kedua, kita tetap pelihara. Kenapa? Karena dia memang tanaman yang tidak berbuah. Apa itu? Ya kembang, gitu kan. Kita bisa rawat terus, ya, karena memang dia tidak berbuah. Tanaman buah yang kita tanam, kita pasti pingin dia menghasilkan buah. Sama juga sebenarnya dengan tanaman kembang yang kita tanam. Ketika kita tanam, kita pasti ingin dia apa? Menghasilkan bunga kembang yang kita harapkan. Tadi pagi bangun, di depan kami ada taman kecil, gitu ya. Taman kecil, di situ ada kembang, ada beberapa bunga. Nah, bunga bougainville yang sudah dicangkok, ya, di situ muncul ada kembang yang berwarna merah, bunga kertas ya kalau sini bilangnya, bunga warna merah, baru ada yang kehijauan, ada yang agak merah muda, dan satu yang baru yang lagi mekar. Nanti kalau turun pulang gereja jangan langsung pulang, lihat dulu taman kami itu ya, ada bunga itu putih, bagus betul. Saya senang lihatnya, kembang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanam sesuatu, kita pasti punya harapan terhadap apa yang kita tanam. Kita pasti ingin mendapatkan hasil daripada apa yang kita tanam. Kalau apa yang kita tanam tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, kita pasti akan mengalami kekecewaan. Ya. Nah, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8 dengan tema menghasilkan buah, mari kita lihat bersama berapa pengajaran dari bagian ini. Nah, jadi ini merupakan perumpamaan. Jadi hanya satu gambaran, hanya satu kiasan, yang mana di situ disebutkan perumpamaan pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Yesus. Terus kemudian ranting. Siapa? Murid Yesus. Dan yang kemudian yang terakhir, pengusahanya siapa? Bapa di sorga. Jadi ini perumpamaan tentang pokok anggur. Jadi pokok anggur siapa? Yesus. Sedangkan dalam pokok itu ada ranting-rantingnya, murid-muridnya. Dan kemudian pokok anggur ini ada pengusahanya, yaitu Bapa di sorga. Mari kita lihat tentang sang pengusaha, Bapa di sorga. Apa yang dia lakukan? Di ayat yang kedua yang kita baca tadi, disebutkan apa di sana? Karena sebagai pengusaha, sebagai pemilik kebun anggur, sama seperti kita tadi, ketika kita tanam, kita pasti ingin mendapatkan hasil. Nah, apa yang dilakukan oleh sang pengusaha, pemilik kebun anggur ini? Dia memotong ranting yang tidak berbuah. Dia kemudian apa lagi? Membersihkan ranting yang berbuah supaya lebih banyak berbuah. Jadi lihat ya. Ah, ini pengusahanya, ini pokok anggur, ini anggur. Nggak tahu di Indonesia ada enggak kebun anggur yang seperti ini ya buahnya. Jadi sang pengusaha, pemilik kebun anggur, dia akan potong ranting-ranting yang tidak berbuah. Mengapa ranting yang tidak berbuah dipotong?
supaya tidak menghabiskan nutrisi dari pokok anggur itu. Kalau dipotong, maka tanda kutip dia tidak memboroskan lagi sumber makanan dari pokok anggur itu. Dan itu bisa diambil digunakan oleh ranting-ranting yang berbuah. Bapak Saudara, ini prinsip dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ingat tentang perumpamaan talenta? Apa Tuhan Yesus bilang? Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 5, yang kasih 10. Ada yang kasih 10, ada yang kasih 50, ada yang kasih 100. Yang cuman dikasih 1, dia sembunyikan, tidak bertambah. Sedangkan yang dikasih 10, yang dikasih paling banyak, dia melipat gandakan jadi banyak. Kemudian ketika datang sang empunya talenta yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang tersebut, apa yang dia lakukan? Yang tidak mengembangkan dikasih atau diambil? Diambil. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Semua yang ada padanya itu diambil. Semua yang tidak ada padanya pun diambil, padahal dia tidak punya apa-apa. Semua yang ada padanya itu diambil, sedangkan yang sudah punya banyak, kepadanya akan ditambahkan. Aneh enggak Bapak Ibu Saudara? Kita biasanya memberi sesuatu kepada seseorang yang punya atau yang tidak punya? Yang tidak punya. Sedangkan yang punya kita enggak kasih. Sama dengan ini, kenapa yang tidak berbuah ini kok enggak dibersihkan? Supaya dia berbuah, tapi malah dipotong. Sedangkan yang berbuah ini, kalau saya cepat-cepat saya potong ini karena untuk ambil buahnya gitu ya. Kenapa Bapak Saudara? Sekali lagi ini berbicara tentang kepercayaan. Makanya Tuhan bilang prinsipnya adalah setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan engkau perkara yang besar. Ya. Dan kerinduan, keinginan, kehendak dari sang pengusaha kebun anggur, yaitu supaya apa? Anggurnya menghasilkan buah. Jadi sangat ironis sekali, sangat mengecewakan tentunya ketika kita punya pohon buah, tapi sudah bertahun-tahun kita rajin siram, kita rajin pupuk, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Banyak energi, pengorbanan, harga yang kita keluarkan, tapi tidak menghasilkan buah. Nah, yang berikut pokok anggur dan ranting-ranting. Itu digambarkan siapa? Pokok anggur adalah Yesus, sedangkan ranting-rantingnya adalah murid-murid Yesus. Di ayat yang ketiga, Yesus bilang apa? Kamu sudah bersih. Kenapa bersih? Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi ingat, tadi di pokok anggur ada 2 ranting. Yang satu yang tidak berbuah dipotong, yang kedua yang berbuah dibersihkan untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, firman Tuhan bilang bahwa ranting-ranting itu adalah engkau murid-murid Yesus. Dan engkau sebagai murid Yesus sudah bersih oleh karena firman Tuhan. Jadi Bapak Saudara, di sini kita melihat kalau kita mau bersih, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan, baca, terima firman Tuhan. Maka engkau akan dibersihkan. Hanya firman Tuhan. Bagaimanapun kita ingin membersihkan diri kita, hidup kita, kalau tanpa firman Tuhan, percayalah kita nggak akan pernah mencapai apa yang diinginkan sebagaimana standar Allah. Yang berikutnya, murid-murid Yesus tidak dapat berbuah jika tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Jadi ini prinsip yang diajarkan melalui perumpamaan pokok anggur, di mana
ranting tidak dapat berbuah jika dia terpisah dari pokoknya. Kita sebagai murid-murid Yesus pasti tidak bisa berbuah jika kita tidak melekat pada pokok anggur tersebut. Dan ingatlah bahwa pokok anggur itu akan dikenal melalui apa? Ranting-rantingnya yang berbuah. Bapak Saudara, saya nggak tahu nih, Ibu Lydia pernah lihat pokok anggur? Pernah ya? Nggak tahu ya. Adri pernah lihat nggak buah anggur? Rata-rata kita yang kita kenal itu apa? Buah. Kalau kita ke pasar, yang orang jual itu apa? Buahnya. Yang biasa kita konsumsi, kita nikmati. Ya. Jarang orang jual di pasar pohonnya atau sumbernya, itu jarang. Ya, makanya kadangkala kita sering dikerjain orang kalau kita nggak tahu ya. Saya ingat suatu hari istri lagi masak, baru kemudian istri minta sama Adri, pergi cari apa Adri? Kami bilang itu kekuru. Kekuru tahu? Kemangi. Gitu ya. Tolong ambil kemangi di depan. Gitu. Kita biasa makan itu kan, kemangi daun itu. Keluarlah dia, ketemu saya di depan. Mana pohon kemangi? Katanya. Saya tunjuklah pohon yang tinggi dengan batangnya yang besar. Baru itu yang dipetik, dibawa sama mamanya untuk dimasak. Kenapa Bapak Saudara salah? Karena biasanya kita melihat sesuatu yang segera kita nikmati, sedangkan sumbernya tidak. Nah Bapak Saudara, ini satu kepercayaan yang luar biasa. Pokok anggur yang benar. Saat ini orang-orang bisa mengenal pokok anggur itu melalui siapa? Melalui murid-muridnya. Beda dengan zaman ketika Yesus ada di dunia, dia yang langsung datang memperkenalkan diri sebagai Allah yang menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan kepercayaan untuk memperkenalkan dirinya, kehendak Allah kepada manusia melalui siapa? Melalui kita, murid-muridnya. Bapak Saudara ingat pernyataan Yesus ketika dia berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kemudian Yesus mengatakan apa? Kesimpulan dalam bagian itu, dari buahnya lah engkau akan mengenal pohonnya. Makanya Bapak Saudara, ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Kenapa? Karena nggak mungkin orang akan mengenal pohon anggur dari ranting yang tidak berbuah. Jadi kalau pokok anggur itu semua rantingnya tidak berbuah, apakah orang akan tahu bahwa itu adalah buah anggur? Jadi melalui buahnya lah. Ada yang mungkin tahu itu adalah buah anggur walaupun nggak melihat buahnya. Tetapi mereka bagaimana bisa tahu bahwa pokok anggur itu adalah pokok anggur yang baik, yang berkualitas baik, kalau mereka tidak melihat buahnya dan tidak menikmati buahnya? Dari mana kita bisa tahu bahwa buah anggur itu baik? Dari apa? Rasanya. Kita makan, kita cicipi, ya, enak, manis atau asem. Beda dengan kembang. Kalau kembang kita bisa tahu dia hanya melihat saja. Oh cantik ya, indah ya, dengan melihat. Tetapi buah anggur kita nggak bisa kemudian mengatakan kualitasnya baik atau buruk ketika hanya sekedar melihatnya saja. Harus apa? Harus menikmati. Makanya yang ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong, karena nggak ada gunanya ranting itu. Dan ingat sekali lagi perumpamaan ini, Yesus sedang mengajarkan kita bahwa melalui hidup kita inilah
orang-orang bisa mengenal siapa? Mengenal Yesus. Maka sangat mengecewakan ketika ada orang-orang yang percaya Yesus, tetapi kemudian dia tidak kemudian memperkenalkan Yesus, atau orang tidak dapat mengenal Yesus melalui kehidupannya secara pribadi. Nah, untuk itulah Yesus bilang apa? Tinggal di dalam Dia. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, apa yang akan kita alami? Di ayat yang kelima, maka dia akan berbuah banyak, karena dia sudah bersih melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau dibersihkan, firman Tuhan bilang melalui apa? Firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, dengarkan sabda firman Tuhan, maka engkau akan berbuah banyak. Yang kemudian ayat yang ketujuh, kalau kita tinggal di dalam Yesus, apa yang akan kita alami? Mintalah apa saja yang dikehendaki hatimu, maka engkau akan menerimanya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menerima apa saja yang diminta sesuai dengan kehendak hati kita. Amin. Wah, ini yang paling disenangi orang ya. Minta apa saja. Apa saja itu apa? Semuanya. Apa saja, minta saja, maka engkau akan diberikan. Ini ayat yang sangat luar biasa ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Saudara, banyak orang Kristen yang kemudian menjadi kecewa dengan Tuhan gara-gara ayat ini. Kenapa? Ya, Tuhan bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan, banyak yang saya minta tapi sampai sekarang Tuhan tidak kasih-kasih. Gimana? Yang salah siapa? Tuhan atau kita? Kita. Firman Tuhan yang salah atau kita? Kalau kita yang salah, salah kita di mana? Oh, Tuhan bilang kan minta apa saja. Tuhan bilang ini minta. Mestinya kalau gitu Tuhan bilang apa? Minta dan. Tapi Tuhan bilang ini cuma minta. Nah, ini yang kemudian saya katakan menjadi kecewa. Bapak Saudara, lihat baik-baik ayat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Syarat pertama, kalau kita mau menerima apa saja yang kita minta menurut kehendak, pertama tinggal di dalam Yesus. Ya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman Tuhan. Itu syaratnya. Banyak orang yang baru sekali dua kali datang melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan aja Senin Kamis ya, melakukan firman Tuhan aja yang semua yang dia senang-senangi saja, tetapi yang berat nggak mau, mulai tuntut bagian ini. Bagaimana mungkin? Apakah engkau sudah tinggal di dalam firman Tuhan? Bapak Saudara, mengapa ini menjadi dasar bagi penggenapan bagian terakhir, minta apa saja? Karena kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita nggak akan meminta sesuatu yang di luar kehendak Yesus. Yakobus memberikan kita perbandingan. Pertanyaannya, mengapa tidak menerima apa yang diminta? Karena kemungkinan Yakobus bilang apa? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bagaimana bisa dia menerima apa yang dia minta dengan sikap yang seperti ini? Apa?
membunuh, iri hati, ya, bertengkar, berkelahi. Adakah orang yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam firman, yang kemudian hidupnya seperti ini? Ada enggak? Yang tinggal di dalam Yesus tapi hidupnya seperti ini? Itu enggak ada. Jadi kalau kita suka bertengkar, iri hati, kemudian ya bahkan membunuh, berkelahi, baru kemudian kita klaim Tuhan, apa saja yang saya minta beri Tuhan. Kalau tidak berarti Tuhan tidak benar. Oh, kebenaran yang sangat tidak benar ada dalam diri kita. Makanya di sini bilang apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bisa enggak orang seperti ini berdoa? Bisa enggak orang seperti ini berdoa? Ya? Bisa mungkin ya, kalau hati nurani udah tumpul. Kenapa? Oh, dia bertobat bisa. Ya, dia bertobat bisa. Saya ingat dulu di kampung kami, ya memang kami masih kecil, dididik dari ajaran Kristen dan sekolah minggu sangat ketat. Dan saya bersyukur ternyata didikan orang tua untuk rajin sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu sangat memberi pengaruh dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga setiap orang-orang percaya ketika dia menjadi dewasa. Jadi ceritanya gini Bapak Saudara, saya masih kecil kan di sekolah minggu rajin hafal 10 hukum Taurat itu hafal, pokoknya rajin banget. Tapi setelah remaja, apalagi pemuda, SMA, udah mulai terlibat dengan pergaulan bebas, sudah mulai coba-coba ini dan itu ya, miras, mulai coba-coba mencuri, ikut-ikut teman, mabuk apa semua. Nah, tetapi karena didikan kecil itu terbiasa, walaupun kita mabuk, kita biasa makan berdoa. Jadi walaupun mabuk, sebelum kita makan kita berdoa juga Bapak Saudara. Walaupun mabuk bener, berdoa dulu gitu. Nah, satu peristiwa, kami habis main sabung ayam menang. Nah, jadi menang itu, jadi kemudian ayam yang kita menang itu dimasak. Setelah masak sudah jadi, kita udah minum-minum, jadi udah pada mabuk juga, ada berapa tapi masih inilah. Jadi sebelum makan sudah duduk bersama-sama, baru kemudian teman bilang, ayo makan. Baru teman satu bilang, ayo, berdoa dulu sebelum makan. Jadi sudah mabuk, teman hasil judi sabung ayam, sebelum makan ayo kita berdoa. Jadi kita berdoa juga Bapak Saudara. Aduh. Nah, itu yang saya lihat, yang saya katakan tadi, bahwa pengaruh dampak yang sangat besar karena didikan dari kecil sekolah minggu. Walaupun mungkin dewasa sempat mengalami kegoncangan iman, tantangan, tetapi apa yang sudah dibiasakan oleh orang tua ternyata itu bisa tertanam. Walaupun itu enggak cukup, harus ada lagi yang lebih, yaitu kita harus punya komitmen kuat untuk benar-benar taat pada firman Tuhan. Ya, bahkan pernah kami curi ayam orang, ya, curi ayam setelah masak, sebelum makan pun kami berdoa. Aduh Tuhan, berdosanya gitu. Berdosa tuh nggak apa-apa gitu ya. Ya paling enggak kita sadar lah, walaupun kita nggak berdoa, Tuhan berkatilah ayam curian ini, enggak lah ya. Karena kasihan orang yang kehilangan ayamnya, ya itu pasti dia merasa rugi ya gitu. Jadi itu Bapak Saudara, kita nggak menerima apa yang diminta. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ya. Terus kalau kita sudah berdoa gimana? Banyak orang yang sudah mengklaim kami sudah berdoa, bahkan ada pendoa syafaat. Bagaimana mungkin kalau pendoa syafaat itu enggak tinggal di dalam Yesus? Tapi kenapa tidak menerimanya? Karena kita sudah berdoa. Yakobus bilang apa? Kamu tidak menerima, atau kamu juga berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa?
kamu salah berdoa. Ternyata Bapak Saudara, walaupun kita suka berdoa, bahkan mungkin pendoa syafaat, kita nggak boleh salah berdoa. Salah berdoa apa? Yang kita doakan, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Artinya apa memuaskan hawa nafsu? Bisa saja sesuatu yang kita minta untuk kemudian supaya orang lihat kita memiliki dan kita bisa berbangga hati, kita bisa berbesar hati. Wah, lihat dia ya, aduh hebatnya dia itu, orang kaya, semua ada. Wah, itu ya. Kadangkala kita minta sesuatu untuk meningkatkan status sosial kita di hadapan orang. Tuhan, saya minta supaya saya punya jabatan, pangkat yang tinggi. Supaya apa? Alasan rohaninya apa? Supaya kalau saya punya pangkat yang tinggi, saya bisa kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Apa benar Bapak Saudara? Banyak orang percaya, orang Kristen, sebelum dia punya kedudukan yang tinggi, setianya melayani Tuhan. Luar biasa. Ibadah itu nggak pernah absen. Tetapi setelah dia punya pangkat jabatan tinggi, 1 bulan syukur-syukur dia kalau 1 kali datang ibadah melayani Tuhan. Kenapa? Saking sibuknya dia. Aduh Pak Pendeta, maaf ya, saya nggak bisa hadir karena banyak jadwal sudah padat. Banyak orang yang seperti ini Bapak Saudara. Ada juga orang yang datang ke gereja minta, Pak tolong doakan saya supaya saya punya pekerjaan. Kalau saya punya pekerjaan yang baik, saya akan rajin melayani Tuhan. Setelah dia punya pekerjaan yang baik, dapat penghasilan yang baik, sibuk dia dengan pekerjaan, lupa akan firman Tuhan. Jadi ini Bapak Saudara, jadi bukan sekedar menghabiskan hawa nafsu itu untuk kita gunakan dengan sia-sia, dengan foya-foya. Tidak. Tetapi ketika kita meminta sesuatu yang kemudian itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, ingat, itu salah satu bagian sehingga terkadang Tuhan tidak memberikan kepada kita. Bulan lalu saya berkunjung kepada satu keluarga. Baru ibu ini dia cerita, dia punya satu kerinduan untuk punya rumah makan, catering begitu, supaya dia bisa memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kerinduannya, itu doanya. Jadi dia berdoa supaya dia punya tempat usaha sendiri, rumah makan begitu. Itu dia doakan supaya dia bisa memberi orang yang berkekurangan makan. Tetapi doanya tuh nggak dijawab-jawab. Nah, suatu hari dia ditawarin orang untuk kerja di panti asuhan. Dan di panti asuhan kerjanya apa? Memberi makan orang-orang di panti asuhan. Akhirnya apa? Dia menerima pekerjaan itu dan dia disadarkan. Dia bilang, terima kasih Tuhan, saya minta. Dulu awalnya dia tolak. Kenapa? Karena dia mau dia punya rumah makan, punya restoran sendiri, supaya bisa memberi makan kepada orang lain. Tapi yang Tuhan jawab apa? Yaitu tadi keinginannya supaya bisa memberi makan kepada orang lain, bukan punya restoran. Jadi walaupun engkau nggak punya restoran, walaupun engkau nggak punya rumah makan, ternyata engkau bisa memberi makan orang lain. Dengan apa? Dengan dia kerja di panti asuhan. Ada orang yang terus menolak, nggak mau kerja di panti asuhan. Saya mau sebagaimana doa saya yang punya restoran, saya yang punya rumah makan, supaya orang datang saya beri. Supaya mereka tahu mereka dapat makan dari mana? Dari rumah makan atau restoran saya. Nah, disitulah ada hawa nafsu kita. Tapi ibu ini benar-benar dia merendahkan diri dan Tuhan menjawab doanya untuk memberi makan kepada orang lain. Walaupun dia tidak punya rumah makan, dia tidak punya restoran, tetapi Tuhan menjawab doanya. Dia bilang terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Saudara, apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Bukan sekedar fasilitasnya. Mungkin kita nggak punya fasilitas.
orang yang punya fasilitas, tetapi tujuan kita untuk melayani Tuhan itu bisa tercapai. Ya, oke. Nah, pertanyaan sekarang, maaf. Tinggal di dalam Yesus, maka tinggal di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ranting sudah dipotong, pasti dia akan mati. Tinggal di luar Yesus, maka dia akan dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita di luar Yesus, benarlah firman Tuhan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan kita hanya bisa berbuah di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menghasilkan buah? Mengapa? Ayat yang ke-8 dibilang apa di situ? Mengapa kita harus menghasilkan buah? Kalau engkau menghasilkan buah, maka Allah dimuliakan. Dan yang kedua, kalau kita berbuah, maka itu tanda bahwa kita adalah murid Yesus. Jadi ketika berbuah, kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita berbuah, itu tanda bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak tinggal di dalam Yesus. Akibatnya kita akan masuk di dalam perapian. Nah, buah apa yang harus dihasilkan? Ini dia. Paling tidak seperti buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri di dalam kasih kepada Kristus. Ya, buah roh harus tetap fokusnya kasih kepada Kristus. Buah apa yang perlu kita hasilkan? Membawa orang-orang kepada Kristus. Buah yang harus kita hasilkan adalah hidup kita mencerminkan bahwa kita adalah milik Kristus. Kenapa? Karena melalui diri kita orang akan mengenal Yesus itu. Pokok anggur hanya bisa dikenal melalui ranting-rantingnya, buahnya. Bagaimana pokok itu baik, itu kemudian akan dipengaruhi oleh kehidupan kita. Kalau kita sebagai ranting menghasilkan buah yang baik, maka orang akan mengenal bahwa pokok anggur itu adalah pokok anggur yang baik, menghasilkan buah yang baik. Tahu lagunya? Yesus pokok kita, carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Itu versi terbaru. Versi yang paling lama, Yesus pokok dan kitalah rantingnya. Oh, kenapa protes ranting dan carang? Kita adalah rantingnya, kita adalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Lebih tinggi lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah berbuah. Tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah. Amin. Tinggal dalam Yesus. Gampang nggak tinggal dalam Yesus? Gampang. Tapi ingat, kalau ada orang bilang susah tinggal di dalam Yesus, maka saya mau katakan lebih susah kalau engkau tinggal di luar Yesus. Betul? Tinggal di dalam Yesus susahnya apa? Ya harus menyesuaikan dengan kehendak Yesus. Tapi tinggal di luar Yesus susahnya apa?
Tidak ketulungan susahnya, engkau akan dibakar menjadi. Jadi mana? Lebih susah mana? Tinggal di luar Yesus atau tinggal di dalam Yesus? Lebih susah mana? Tinggal di dalam Yesus atau di luar Yesus? Tinggal di luar Yesus. Ya. Itu pasti lebih susah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam anugerah Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan firman-Mu agar kami tinggal di dalam Yesus. Dan memang kerinduan-Mu Tuhan, supaya kami tinggal di dalam Engkau. Sungguh bermanfaat, sungguh berguna kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Di mana Engkau tahu siapa kami. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami menjadi baru Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami terlalu banyak luka. Hidup kami terlalu banyak tantangan, terlalu banyak masalah, persoalan Tuhan. Terlalu banyak kenajisan yang perlu dibersihkan, yang perlu dimurnikan. Dan kami tahu, kami bisa dimurnikan, dibersihkan hanya melalui firman-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimurnikan, dibersihkan setiap hari. Sehingga Engkau mendapati kami sebagai ranting, sebagai carang yang menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik. Sehingga melalui buah-buah yang kami hasilkan ini Tuhan, orang bisa mengenal pokok anggur, bisa mengenal Yesus yang adalah sumber. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik. Tolong kami Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Kami mau tinggal dalam Engkau. Terima kasih. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ketika kami tinggal dalam Engkau, kami akan berbuah banyak. Dan kami akan mendapatkan apa yang kami minta di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.